Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, kadangkala kehamilan itu tidak berada pada posisi yang normal, ya tumbuhnya tidak normal, yang tidak berada pada posisinya dalam rahim. Nah, itu kita sebut dengan kehamilan ektopik. Nah, sekarang apa sih sebenarnya kehamilan ektopik itu? Yuk, mari kita bahas bersama-sama dengan saya. Kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan adalah kondisi ketika sel telur yang telah dibuahi oleh sperma itu tumbuhnya di luar rongga rahim atau kavum uterus, ya, kavum rahim, ya. Pada kondisi yang jarang, ya, sel telur yang dibuahi tadi itu bahkan bisa menempel di tempat lain seperti di indung telur atau ovarium, di mulut rahim atau serviks, atau di dalam perut atau di rongga abdomen, ya. Kehamilan ektopik biasanya terjadi pada beberapa minggu pertama kehamilan dan biasanya sudah terdeteksi pada pemeriksaan USG, baik pemeriksaan USG abdominal maupun transvaginal. Ya, kondisi ini sangat membahayakan Bunda, ya, sebab sel telur yang menempel pada lokasi yang tidak seharusnya ini berisiko untuk menghancurkan jaringan yang ditempel tersebut, ya. Hal ini bisa menyebabkan perdarahan dalam perut dan bisa terjadi infeksi, ya. Angka kejadiannya cukup sering, ya, sekitar 2% dari sekitar 2 orang dari 100 kehamilan itu ada terkena kehamilan ektopik. Gejala dari kehamilan ini biasanya tuh kehamilannya seperti hamil biasa, ya, nggak ada gejala-gejala yang khusus, ya. Gejala umumnya telat haid, ya, mual muntah, nyeri payudara, ya. Tes kehamilan, tes speknya positif. Tapi setelah beberapa minggu berjalan, hamil di luar kandungan ini baru menimbulkan gejala, terutama ya sakit perut, ya, nyeri pada perut, ya, ditandai dengan pendarahan dari vagina, serta nyeri pada panggul dan nyeri daerah punggung, ya. Tanda-tandanya yang kehamilan yang sering dijumpai yaitu tadi, ya, mual muntah, kram perut, nyeri pada sisi tubuh, ya, pusing atau lemah, nyeri pada pundak, leher atau daerah anus, ya, sampai kadang-kadang terjadi pingsan karena nyeri dan pendarahan di dalam rongga perut. Penyebab kehamilan ektopik ini biasanya tidak diketahui dengan pasti, ya. Kenapa kok sel telur dan sperma sel telur yang dibuahi sperma tadi bisa nempel ke sana, ya. Bisa nempel biasanya di tuba, di daerah saluran daripada rahim, ya. Biasanya penyebab yang tersering adalah infeksi, ya. Infeksi seperti infeksi chlamydia, ya, penggunaan obat-obat kesuburan, radang dan jaringan parut pada tubanya, ya, ada gangguan hormon, kelainan bawaan atau genetika, kerusakan pada organ reproduksi, atau pernah melakukan operasi pada bagian perut sehingga merusak tuba atau saluran di rahim tersebut, seperti ada operasi usus buntu, ya, terkena tubanya di situ, ya, operasi sesar juga ada trauma pada tubanya. Kelainan lain sepertinya ada endometriosis dan kadang juga ada yang sedang menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa faktor resiko terjadinya kehamilan ektopik misalnya
adanya penggunaan IUD ya atau spiral sebagai alat kontrasepsi, pernah mengalami penyakit seksual menular seperti chlamydia dan gonore ya, riwayat perdarahan atau riwayat peradangan pada pelvic atau salpingitis ya, gangguan pada tuba falopii dan organ reproduksi sejak lahir, luka akibat endometriosis, pernah mengalami kehamilan ektopik sebelumnya ya, pernah mengalami adanya ligasi pada tuba atau tubektomi yang gagal ya, penggunaan obat-obatan penyubur kandungan ya atau bayi tabung, riwayat merokok sebelum hamil atau penggunaan obat dietil stilbestrol selama kehamilan. Untuk mendiagnosis kehamilan ektopik ini biasanya dokter akan memeriksa bunda dengan pemeriksaan panggulnya, terutama nyeri ya, adanya nyeri, kemudian ditemukan adanya pendarahan vagina sedikit-sedikit ya. Dan pemeriksaan terpenting adalah pemeriksaan USG atau ultrasonografi, baik pemeriksaan dari abdominal maupun dari transvaginal. Nah, sekarang bagaimana penata laksanaannya jika ditemukan awal dari kehamilan ektopik ini? Jika kehamilan ektopik itu belum terganggu, artinya belum terjadi pendarahan, masih kecil, diameter di bawah 4 cm ya, masih kecil, itu bisa dilakukan dengan pemakaian obat-obatan seperti MTX atau metotrexat, sehingga kehamilannya tidak berkembang, janinnya mati, kemudian diserap oleh tubuh dan kita pantau kehamilan atau hormonnya sehingga tidak tidak berkembang lagi kehamilan tersebut. Yang kedua dengan pemakaian laparoskopi ya, terapi dengan laparoskopi dengan tidak membuka perutnya tapi dengan menggunakan alat, kemudian kita operasi, kita angkat dari kehamilan ektopik tersebut. Atau yang ketiga dengan laparotomi ya, jika sudah terjadi pendarahan banyak ya dalam perut, ibunya sudah lemas, maka itu akan dilakukan operasi buka perutnya secara emergensi. Nah, itu dia beberapa cara penata laksanaan dari kehamilan ektopik. Nah, sekarang sebenarnya ada nggak sih pencegahan untuk kehamilan ektopik ini? Sebenarnya tidak bisa ya dicegah sudah terjadinya kehamilan ektopik, tapi usaha-usaha yang kita bisa lakukan misalnya cegah infeksinya tadi ya, melakukan hubungan intim yang aman dengan membatasi jumlah pasangan seksual ya, menggunakan kondom saat berhubungan intim untuk mencegah penyakit menular seksual dan mengurangi resiko dari peradangan panggul ya, berhenti merokok sebelum kehamilan, kemudian sebanyak konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat-obatan selama kehamilan, dan selalu mengunjungi melakukan kunjungan dokter pada saat kehamilan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian kira-kira setelah terjadi kehamilan ektopik dan sudah dilakukan pada kehamilan sebelumnya itu, apakah kapankah bisa ibunda hamil kembali ya? Kalau misalnya dengan obatan tadi, terapinya dengan metotrexat, artinya tuh belum terjadi kerusakan pada tuba itu, bunda bisa segera untuk hamil pada 2-3 bulan berikutnya. Tapi kalau sudah operasi, baiknya disembuhkan dulu penyakit operasinya itu sampai sembuh, kemudian beberapa siklus haid 3 bulan atau 3 siklus haid berikutnya baru bisa boleh hamil kembali. Nah, itu yang dianjurkan pada saat bunda telah menjalankan operasi dari kehamilan ektopik, kemudian kapan bisa hamil kembali. Bunda, jadi kesimpulannya adalah kehamilan ektopik adalah suatu kelainan yang terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi tadi menempel dan tumbuh di luar rongga rahim ya.
Kondisi ini jarang menimbulkan gejala pada tahap awal ya, tetapi dapat dirasakan sebagai adanya pendarahan pada kemaluan hingga nyeri pada panggul dan perut bagian bawah. Karena hamil ektopik ini tidak bisa diteruskan ya, jadi Bunda harus memperoleh penanganan medis dan dukungan mental yang tepat selama terapi dan pemulihan dari kehamilan ektopik tersebut. Ya, demikian Bunda ya tentang kehamilan patologis yang kita kenal dengan kehamilan ektopik. Semoga bermanfaat info yang saya berikan. Salam sehat selalu untuk Bunda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam dah.